I call you Rose. Halo, perkenalkan aku Risma Meliajin Susulati, biasa dipanggil Risma dengan NPM akhir 168. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar distribusi. Yang pertama ada pengertian dari distribusi. Distribusi atau saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling bergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa siap digunakan atau dikonsumsi. Distribusi bagian dari kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dari produsen kepada konsumen. Distribusi merupakan bagian dari bauran pemasaran, produk, harga, distribusi, dan promosi yang memegang peranan cukup penting sebab distribusi berperan dalam mengalokasikan barang agar mudah dijangkau oleh konsumen. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Selanjutnya ada juga tujuan distribusi. Tujuan distribusi yang pertama yaitu menyalurkan barang dari produsen kepada konsumen. Selanjutnya, kedua ada mempertahankan dan mengembangkan kualitas produksi. Ketiga ada menjaga stabilitas perusahaan. Yang keempat ada sebagai perataan produk di setiap wilayah. Selanjutnya ada supaya proses produksi merata. Selanjutnya ada perkembangan teknologi pada kegiatan distribusi. Perkembangan teknologi pada kegiatan distribusi adalah teknologi telah membawa perusahaan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan distribusi. Dulu proses produksi seringkali lambat, tidak efisien, dan memakan banyak waktu. Namun dengan perkembangan teknologi, proses distribusi telah menjadi lebih cepat, efisien, dan juga efektif. Berikut adalah beberapa manfaat utama perkembangan teknologi pada kegiatan distribusi. Perkenalkan, nama saya Ahmad Haris Akbar dengan NPM akhir 216. Ada 3 metode untuk memilih alternatif strategi struktur saluran distribusi. Di antaranya yaitu yang pertama ada Postman Speculation Theory. Teori ini mendasarkan pemilihan saluran distribusi pada risiko ketidakpastian dan biaya yang tidak dapat timbul dalam transaksi. Yang kedua ada God's Approach yang dikemukakan oleh Aspinwall yang menjelaskan bahwa karakteristik produk merupakan penentu utama metode distribusi yang tepat dan ekonomis. Karakteristik produk yang dimaksud Aspinwall meliputi yang pertama ada replacement rate, yaitu tingkat pembelian dan penggunaan produk oleh pelanggan untuk mendapatkan kepuasan yang diharapkan sampai produk tersebut perlu digantikan dengan produk yang baru. Yang kedua ada gross margin, yaitu perbedaan harga jual dan biaya-biaya langsung yang terjadi di tingkat-tingkat distribusi untuk mendekatkan barang kepada pelanggan. Yang ketiga ada adjustment, yaitu jasa-jasa yang harus diberikan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang keempat yaitu time of consumption, yaitu jangka untuk pemakaian produk yang memberikan nilai yang diharapkan. Yang kelima ada searching time, yaitu waktu tempuh kendaraan retail atau jarak yang harus ditempuh untuk pelanggan untuk harus membeli produk tersebut. Teori selanjutnya yaitu financial approach. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pilihan marketer pada saluran distribusinya didasarkan pada sumber daya finansial dan kebutuhan akan pengendalian distribusi produk. Dalam konteks ini, pengendalian mengacu pada keinginan marketer untuk mendapatkan harga, eceran, atau gerai. Distribusi layanan pelanggan, fasilitas penyimpanan, dan iklan. Yang kedua ada organizational design theory. Teori ini memfokuskan pada hubungan antara bentuk struktur dan kecenderungan organisasi untuk berinovasi atau untuk menentukan dampak variabel struktur organisasi pada suatu produk atau proses inovasi. Yang ketiga ada Theory of Organizational Cognition and Learning. Teori ini menekankan pada kongsi dasar inovasi organisasi yang berhubungan dengan proses belajar dan penciptaan pengetahuan. Teori ini menyatakan bahwa proses inovasi merupakan proses belajar dan penciptaan pengetahuan yang mendefinisikan untuk pengembangan atau untuk memecahkan masalah. Hal ini memfokuskan pada upaya menjembangkan pemikiran dan pengetahuan individu menjadi pengetahuan kolektif sebagai sumber kapabilitas organisasi untuk berinovasi. Yang keempat ada Organizational Change and Adaptation. Teori ini melandaskan pada penciptaan bentuk organisasi baru atau menekankan pada kemakmuran dan menyesuaikan dengan pergeseran lingkungan radikal dan perubahan teknologi. Oke, perkenalkan, nama saya Widiandra Wibowo dengan NPM akhir 275. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan tentang perkembangan teknologi pada kegiatan distribusi. Apa sih itu perkembangan teknologi pada kegiatan distribusi?
perkembangan teknologi pada kegiatan distribusi pada teknologi telah membawa perubahan yang besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam kegiatan distribusi. Dulu, proses distribusi seringkali lambat dan tidak efisien dan memakan banyak waktu. Namun, dengan perkembangan teknologi, proses distribusi telah menjadi lebih cepat dan efisien dan efektif. Berikut adalah beberapa manfaat utama perkembangan teknologi pada kegiatan distribusi. Yang pertama, peningkatan efisiensi. Peningkatan efisiensi adalah proses atau langkah-langkah untuk diambil meningkatkan produktivitas atau kinerja suatu sistem dengan menggunakan sumber daya yang lebih sedikit. Kemudian yang kedua, ada peningkatan akurasi dan ketepatan. Peningkatan akurasi dan ketepatan adalah usaha untuk meningkatkan tingkat kebenaran atau keakuratan suatu proses atau sistem. Ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan atau ketidakakuratan yang mungkin terjadi. Dari inti dari pembahasan ini adalah waktu dulu kita sebelum menggunakan teknologi itu distribusi itu menjadi sangat terhambat, dalam artian ini kurang efisien. Dan untuk saat ini dengan kemajuan perkembangan teknologi kita dapat membuat distribusi itu menjadi lebih efisien. Dengan dalam contoh, ketika kita melakukan transaksi pengiriman barang, sekarang bisa melakukan lewat online, seperti contoh Shopee, Tokopedia, atau Lazada. Dengan demikian, proses distribusi jauh lebih efisien, jauh lebih praktis, dan jauh lebih simpel. Terima kasih. Perkenalkan, saya Muhammad Ragil Ardiansyah dengan NPM Mahir 199. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yakni materi tantangan utama distribusi dan strategi distribusi. Yang pertama, tantangan utama distribusi. Secara umum, tantangan distribusi itu ada 3. Yang pertama, inovasi teknologi. Pada saat ini, inovasi teknologi seperti AI, otomatisasi mesin, dan blockchain menjadi tantangan bagi proses distribusi. Yang kedua, preferensi konsumen. Seiring dengan bertambahnya waktu, preferensi konsumen menjadi lebih beragam, mulai dari pengiriman yang lebih cepat, transparansi, dan lain-lain. Yang ketiga, pengelolaan rantai pasokan global. Dengan adanya globalisasi, pengelolaan rantai pasokan global menjadi lebih kompleks dan rentan terhadap masalah-masalah lainnya. Selanjutnya yaitu strategi distribusi. Ada beberapa strategi dalam distribusi, di antaranya yang pertama, market intelligence strategi. Strategi ini di mana pesaing akan menyebarkan tim untuk mencari informasi tentang jalur distribusi. Yang kedua, ada offensive strategi. Strategi ini biasanya digunakan oleh produk yang telah terdistribusi dengan baik dan punya brand yang telah kuat di pasar, yakni dengan menciptakan produk yang lebih baik daripada pesaing dan menyebarkan secara banyak di outlet-outlet yang tersedia. Yang ketiga yaitu relationship strategi, di mana strategi ini biasanya digunakan oleh pelaku distribusi awal atau yang baru, di mana mereka akan mencari hubungan baik dengan pelaku distribusi lokal untuk memenangkan kompetisi. Baik, perkenalkan nama saya Kristus Budiarto dengan NPM Mahir 178. Di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang materi-materi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya, dan saya di sini akan menjelaskan tentang gambaran masa depan dari distribusi itu sendiri. Nah, sekarang kita tuh sudah memasuki zaman di mana kita tuh serba bisa dengan menggunakan teknologi yang bernama internet. Dengan adanya internet ini tadi, dalam sektor distribusi kita dapat memasuki area pasar yang baru, tentunya dalam lingkup yang lebih luas atau bisa kita sebut dengan lingkup internasional. Dengan internet ini tadi, distribusi kita akan jauh lebih dikenal oleh masyarakat, baik di negeri sendiri maupun di negara lain. Nah, dengan adanya internet ini dapat meningkatkan
penjualan dari distribusi kita tadi. Jadi manfaat dari internet untuk distribusi kita ada meningkatkan penjualan agar dapat dikenal oleh masyarakat luar maupun masyarakat kita sendiri. Yang kedua ada dapat kita gunakan untuk mengembangkan merek. Yang ketiga kita dapat memasuki area internasional, pasar internasional tadi. Nah, dengan distribusi ini tadi tentunya tidak lupa kita harus juga distribusi kita ini harus didukung dengan teknologi yang mumpuni juga. Jadi hubungan antara distribusi internet dan teknologi itu ada, mereka saling mempengaruhi. Dengan adanya internet kita dapat mengembangkan info tadi, dan dengan adanya teknologi kita jauh lebih bisa mengembangkan dan memaksimalkan distribusi yang kita miliki. Contoh dari teknologi ini kita dapat mengembangkan produk atau layangan yang sudah kita buat. Dengan adanya teknologi kita dapat mempersingkat atau memaksimalkan biaya operasional dari distribusi kita. Jadi gambaran masa depan dari distribusi ini kita dapat memaksimalkannya dengan bantuan dari internet dan teknologi. Faktor-faktor dari internet dan teknologi itu saling mempengaruhi, jadi mereka saling bekerja sama untuk membangun atau meningkatkan distribusi yang telah ada. Sekian dari saya, terima kasih.